Alhamdulillah, kita memasuki pekan pertama di minggu pertama kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Dan saat ini kita memasuki mata pelajaran farmakognosi. Untuk minggu pertama ini mungkin tidak ada materi dulu, kita belum masuk bab 1 di kelas 11 maupun kelas 12, karena mungkin yang akan Ibu bahas sedikit merefresh atau mengupgrade materi-materi sebelumnya yang pernah kalian dapatkan di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, kita mulai dengan pertanyaan mendasar sekali. Apa sih pengertian farmakognosi? Kenapa sih kita harus belajar farmakognosi? Bahkan di setiap tingkat kelas 10, kelas 11, dan bahkan kelas 12 itu ada pelajaran farmakognosi. Kalau kita perhatikan, pelajaran-pelajaran produktif farmasi itu tidak selalu ada di tiap tingkat kelas. Tapi untuk pelajaran farmakognosi itu selalu ada. Nah, ini kenapa ini? Pasti ada alasannya, karena mungkin ada materi-materi yang tidak akan cukup jika misalnya dipelajari di tingkat pertama saja, jadi harus tingkat kedua sampai dengan tingkat ketiga. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasinya atau aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari? Apa nanti kita ketemu di dunia kerja ilmunya, atau mungkin di lingkungan sekitar kita ketemu nggak sih materi-materi dari pelajaran farmakognosi ini? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, apa itu farmakognosi? Ya, mungkin yang kelas 11 udah lebih refresh ilmunya. Farmakognosi itu apa? Farmakognosi itu adalah ilmu yang mempelajari bagian tanaman atau tumbuhan atau bagian hewan dan mineral yang berkhasiat sebagai obat atau yang bermanfaat sebagai obat. Nah, ini melalui 3 uji laboratorium. Yang pertama adalah uji farmakodinamika, uji toksikologi, dan biofarmasetika. Ketiga uji ini akan dilalui oleh bagian tanaman, tumbuhan, bagian hewan atau mineral sehingga mereka bisa berkhasiat sebagai obat. Nah, mungkin sedikit info saja. Nanti ada tugas dari grup Google Classroom terkait dengan 3 uji laboratorium ini. Silakan dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian sedikit akan kita bahas kembali materi-materi dari kelas 10 maupun dengan kelas 11 dengan judul materinya saja. Kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 kita lebih spesifik membahas tentang tumbuhan atau tanaman. Di kelas 11 kita membahas tentang proses pembuatannya sehingga dia berkhasiat sebagai obat. Nah, kalau kelas 12 kita mempelajari simplesia yang berasal dari hewan dan mineral. Nah, untuk kelas 10 kita mengulang kembali. Apa aja sih yang kita pelajari? Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi tentang identitas suatu tanaman itu apa aja dan bagaimana caranya agar obat itu bisa kita dapatkan. Nah, kemudian ada pengertian-pengertian. Di sini salah satunya adalah simplesia. Simplesia yang kita bahas di pelajaran kelas 10 itu ada yang pertama rizoma. Rizoma itu adalah akar, yang akar tinggal. Yang kedua adalah radix. Radix itu adalah akar. Yang ketiga adalah korteks. Korteks itu adalah kulit. Kemudian bulbus. Bulbus itu adalah umbi lapis. Tuber. Tuber itu sama umbi. Kemudian kaulis. Kaulis itu batang. Terus lignum. Lignum itu adalah kayu. Herba. Herba adalah seluruh bagian tanaman di atas tanah. Kemudian yang terakhir kita membahas materi kelas 10 itu adalah folium. Folium itu adalah daun. Nah, bisa dilihat-lihat lagi buku atau fotokopian materi kelas 10. Nah, di situ ada beberapa simplesia yang lumayan banyak sudah pernah kita pelajari. Bahkan kita tulis di buku besar farmakognosi. Next, kelas 11, yang untuk kelas 11 tahun ini mungkin sedikit bocoran berapa banyak bab yang akan kita bahas. Nah, untuk kelas 12 sekarang kita review lagi apa aja yang sudah kita pelajari di kelas 12. Yang kemarin mungkin guru mata pelajarannya adalah Bu Nindi. Untuk tahun ini adalah Ibu. Nah,
Kelas 11 kita belajar tentang satu obat tradisional dan fitofarmaka. Yang kedua galenika, kemudian disusul dengan ekstrak, tinktur, infusa, dan air aromatika, kemudian ada sirup, minyak atsiri, dan minyak lemak. Lumayan banyak. Kemudian ada tambahan-tambahan simplesia, ada floss, ada semen, dan lain-lain yang akan kita bahas juga. Nah, ini kelas 11 ini lumayan banyak materinya akan kita pelajari ya. Babnya ada kurang lebih ada 9 sampai lebih dari 10 bab ya. Nah, itu adalah materi-materi yang pernah kita bahas di kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk kelas 12 materinya apa aja? Minggu depan akan Ibu jabarkan satu persatu apa aja sebelum kita mulai bab 1. Itu ya pertanyaan pertama ya, apa itu pengertian farmakognosi, dan kita sempat mereview lagi materi-materi yang sudah kita bahas. Nah, pertanyaan kedua tadi, kenapa kita perlu belajar farmakognosi? Seberapa pentingnya farmakognosi ini sehingga ada di tiap tingkatan kelas? Jawabannya simpel ya, agar kita mengetahui bagian tanaman atau bagian hewan apa aja dan mineral yang berkhasiat sebagai obat. Jadi kita mengetahui seluruh aspek yang berkhasiat sebagai obat itu yang berasal dari alam. Sementara apa hubungannya farmakognosi dengan ilmu farmasi? Nah, ini hubungannya apa nih? Farmakognosi dan ilmu farmasi. Perlu diketahui farmakognosi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon dan gnosis. Kalau farmakon itu sendiri artinya adalah obat, sementara gnosis itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau farmasi itu apa? Farmasi itu adalah berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu farmakon yang artinya obat. Jadi sama ya, antara farmakognosi dengan farmasi itu adalah ilmu tentang obat-obatan. Nah, farmasi itu sendiri pengertian detailnya adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang memadukan atau mengkombinasikan antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan suatu obat. Nah, itu pengertian dari farmasi secara detailnya. Nah, jadi sangat berhubungan sekali antara farmakognosi dengan ilmu farmasi yang sedang kita bahas ini. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu untuk pekan ini. Next minggu depan kita sudah mulai masuk pembahasan materi bab awal atau bab pertama. Kemudian nanti kemungkinan ada buku paket ya, buku modul farmasi dari sekolah. Itu salah satunya buku modulnya adalah farmakognosi. Jadi semoga minggu depan kita sudah pegang buku modulnya sehingga lebih praktis untuk mempelajari. Jadi Ibu tinggal menjelaskan saja ya. Kalau untuk buku besarnya tetap lanjut ya, tetap lanjutkan dari yang kelas 10 lanjut ke kelas 11. Simplesianya kita ada tambahan lagi. Nah, kelas 11 nanti yang kelas 12 lanjut dari buku besar yang kelas 11 karena memang sama, ada nama simplesia, nama tanaman asal, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Itu tetap dilanjut. Untuk pengumpulannya nanti akan Ibu jabarkan bagaimana untuk pengumpulan buku besarnya ya. Mungkin itu saja di pekan ini materi pelajaran farmakognosi. Terakhir dari Ibu satu kalimat, yaitu tidak mudah emang menjadi ahli farmasi, tapi dari ketidakmudahan yang kita temukan itu kita menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.